Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hipoglikemia yang merupakan salah satu komplikasi serius dari diabetes mellitus. Nah, bagaimana ciri-ciri seseorang itu mengalami hipoglikemia? Yang pertama ini hipoglikemia ringan. Jadi kalau ringan itu, biasanya gula darahnya antara 55 sampai 69, miligram per desiliter, jadi di bawah 70. Gejala-gejala yang dapat timbul seperti lemah, tremor, gemetar, ada perasaan mau pingsan, terus ada keringat berlebihan, ada kelaparan, irritability, jadi, mudah marah, nggak seperti biasa gitu, gampang tersinggung. Ada juga, gejala seperti mati rasa atau tidak bisa merasakan di bibir ataupun di jari-jari. Ada juga linglung dan kurang konsentrasi. Nah, untuk hipoglikemia yang berat, itu, bisa terjadi kejang, kehilangan kesadaran, koma gitu, bisa juga sampai kematian kalau tidak, dideteksi secara cepat. Jadi hipoglikemia yang berat terjadi secara terus-menerus ini bisa berujung kepada kematian. Nah, apabila, kita atau keluarga ada yang, dalam pengobatan diabetes, baik itu suntikan insulin ataupun obat anti diabetes yang oral seperti metformin, terus, mengalami gejala hipoglikemia ini, ringan ataupun berat, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah cek gula darahnya. Kita bisa lakukan di rumah dengan glukometer. Nah, gimana kalau, pada saat itu tidak ada glukometer gitu, tapi pasien diabetes ini mengalami gejala-gejala yang ini, misalnya, ataupun yang berat gitu. Nah, yang harus kita lakukan adalah, anggap pasien itu mengalami hipoglikemia dan lakukan pemberian pertolongan pertama yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, kemudian bagaimana terapi atau penanganan pertama pada hipoglikemia? Jadi kalau misalnya kita atau ada anggota keluarga yang memang dalam pengobatan diabetes mellitus kemudian mengalami hipoglikemia yang tadi gejalanya sudah disebutkan, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah stop antidiabetiknya. Jadi stop pemberian insulinnya ataupun obat-obat antidiabetik yang oral seperti, metformin itu di-stop. Jadi kalau misalnya, sekarang misalnya jam 8 pagi harus diberikan obat-obat tersebut, tapi ada gejala hipoglikemi, maka tunda atau stop obatnya. Nah, yang kedua, penanganan selanjutnya itu berdasarkan apakah pasien itu sadar atau tidak sadar. Karena itu kita harus cek, tingkat kesadarannya. Apabila pasien sadar, kita cek, kemampuan menelannya. Apabila tidak ada gangguan menelan itu seperti tersedak ketika minum, nah maka kita berikan rule of 15 atau aturan 15. Jadi, pertama kita berikan 15 gram fast acting karbohidrat. Ini adalah glukosa. Jadi kita harus berikan glukosa 15 gram. Ini bisa didapatkan dari 1 sampai 2 sendok makan gula pasir yang dilarutkan dalam air, itu kita bisa berikan. Atau bisa juga, diberikan, jus setengah gelas, misalnya jus, jambu ataupun jus apel. Setelah kita berikan, glukosa 15 gram tersebut, kita tunggu 15 menit. Setelah itu kita cek gula darahnya. Apabila, gula darahnya masih di bawah 70 miligram per desiliter, kita ulangi lagi pemberian 15 gram glukosa tadi. Jadi air gulanya diberikan lagi ataupun jusnya diberikan lagi. Nah, ini kita lakukan selama 3 siklus. Jadi 15 gram, glukosa, tunggu 15 menit, cek gula darahnya, berikan lagi 15 gram, cek gula darahnya sampai, 3 siklus. Nah, ketika kita cek, gula darahnya sudah normal, sudah di atas 70 miligram misalnya, walaupun masih pada, pemberian pertama sudah 70 misalnya, di atas 70, maka, pasien itu, dianjurkan untuk makan karbohidrat yang kompleks, yaitu misalnya roti ataupun, bubur misalnya atau nasi, untuk mencegah hipoglikemia yang berulang. Nah, bagaimana apabila setelah 3 siklus, gula darahnya itu masih nggak normal, masih rendah gitu, masih di bawah 70 miligram per desiliter dan tanda-tanda hipoglikemianya masih terasa gitu. Nah,
pasien ini harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mencegah, takutnya hipoglikemianya bertambah, berat. Catatan untuk, rule of 15 ini, apabila, pasiennya mengalami hipoglikemia, sadar dan di rumah gitu. Nah, rule of 15 ini tidak berlaku pada anak-anak ataupun pada pasien dengan berat badan yang di bawah 50 kilogram ini. Nah, untuk pasien-pasien ini, dosisnya disesuaikan menjadi 0,3 gram per kilogram berat badan ya. Jadi kalau di bawah 50 kilogram, dosisnya menjadi 0,3 gram per kilogram berat badan. Oke, selanjutnya bagaimana kalau pasiennya tidak sadar? Untuk pasien tidak sadar kan pasti harus dibawa ke UGD rumah sakit atau UGD di puskesmas yang ada UGD 24 jamnya itu. Nah, eh, salah satu bagian dari pengkajian primer pasien tidak sadar itu kan kita cek gula darahnya. Nah, apabila gula darahnya kurang dari 30 mg per desiliter, maka harus diberikan dextrose 40% melalui intravena sebanyak 3 flush atau 3 botol kecil itu yang 25 cc. Nah, apabila gula darahnya antara 30 sampai 60 mg, maka dextrose 40%-nya 2 flush. Nah, apabila kurang dari 60 miligram, diberikan 1 flash dextrose 40% yang 25 cc-nya. Nah, itu sambil dipantau gula darahnya, setiap 15 menit. Apabila gula darahnya sudah naik, target gula darahnya sudah sesuai dengan, dengan yang diinstruksikan oleh dokter, maka dextrose yang 40% itu nanti diganti dengan dextrose 10%. Jadi cairan infus yang 500 cc yang dextrose 10% dengan dosisnya 100 mili per jam atau sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokternya. Nah, yang harus kita perhatikan apabila ada pasien-pasien diabetes yang mengalami hipoglikemia yang berat, tetapi juga ada penyerta lain misalnya malnutrisi yang berat ataupun pasiennya alkoholik berat, itu mungkin perlu diberikan obat-obatan atau vitamin yang lain seperti thiamin, itu untuk mencegah nanti gangguan neurologis yang lebih berat seperti itu. Nah, bagaimana kalau di rumah sakit kamu? Kalau misalnya ada pasien dengan hipoglikemia yang berat, tidak sadar, itu biasanya yang dilakukan seperti apa?